kawan saya pengen talkin gitu kan, apa kita belum diperbolehkan minimal yang jahar belum boleh? Nggak boleh sama sekali, boleh, nggak boleh. ya. Karena itu Haknya. di Qur'annya fas'alu ahla dzikir in kuntum. Jadi harus ahli. Kalau enggak nanti bermasalah. Kalau sudah bermasalah kita nggak bisa benahin nanti. Itu menyangkut rohani. Kalau ilmu-ilmu yang lain itu tidak ada perintahnya. Perintah di Quran itu berguru. Sampai belajar fikih, belajar hadis. Itu biar otodidak boleh. Tinggal milih mau yang Hanafi mau Hambali. Ya toh? Karena tidak menyangkut rohani. Bahkan orang yang ngajar pun atau yang belajar tidak dekat kepada Allah nggak apa-apa. Nggak sholat nggak masalah. Apalagi nahwu sorbi ilmu tata bahasa. Ya toh, makanya banyak orang-orang itu ahli hadis ahli ini tapi nggak sholat banyak. Bahkan orang-orang Kristen hafal Quran nggak, itu bebas. Tapi kalau masalah zikir nggak bisa, nggak dekat sama Allah nggak bisa. Makanya Allah mengeluarkan di Quran cuma itu satu, ada syaratnya belajar agama. Yang fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Jadi satu-satunya pelajaran yang disuruh belajar ada ahlinya cuma zikir. Cuma orang sering keliru. Kalau ilmu yang lain tanya sama ahlinya, fikih tanya ahlinya, tafsir tanya ahlinya. Zikir nggak tanya sama ahlinya, itu sering salah. Asal zikir aja, zikir banyak, kan gitu ya. Nah itu kesalahannya. Nah kalau zikir lain tanya sama ahlinya fikih itu tafsir. Tapi kalau zikir dari itu nggak dipakai, nggak tanya sama ahlinya, zikir aja biasa-biasa. Zikir biasa-biasa itu nggak fadilahnya urusannya ke dunia. Kita ingin dua-duanya kita dapat gitu. Nah, jadi pertahankan kita itu wukuf di Arafah, wukuf di sisi Tuhan. Kalau sudah di sisi Tuhan, bismillahilladzi la yadurru. Jangan yang di bumi di langit pun tidak bisa memberi mudarat kepada engkau. Itu senjatanya kita. Jadi kita ini nanti hubungannya banyak bergantung sama Tuhan aja. Kalau enggak, semua istri bisa memberi mudarat, anak bisa memberi mudarat, semua bisa memberi mudarat, harta bisa memberi mudarat, semua bisa. Bahkan karena kita ketakut kena mudarat oleh istri anak kita, hartanya, kita jadi nyembah dia, kita jadi tunduk sama dia, karena kita tahu. Ya, tapi kalau sudah kepada Allah, Allah sudah mengatakan tidak ada yang bisa memberi mudarat. Ya kita cuma ke Allah saja. Jadi diganggu, kita tidak terlalu mengharap, kita juga nggak takut diganggu. Silahkan mengganggu, sampai saya tidak terganggu. Karena saya bersama Allah, kecuali saya nggak bersama Allah. Kalau nggak bersama Allah, dalilnya aja sudah kena. Wa may yasundikra wa yaqil sayyidana falaqarin. Barang siapa lupa kepada Allah diganti iblis sebagai penuntunnya. Sholat juga, tapi sahun, haji juga mardut, puasanya. Ini kan rugi. Jadi ini sudah intinya di sini. Nah, ini lampu semua di sini banyak. Tidak akan pernah manfaat kalau dia tidak dicopkan di energi listrik. Semua yang ada di diri kita ini semuanya tidak manfaat. Dia gelap, tidak fungsi. Makanya dalilnya orang berzikir dengan tidak berzikir sama dengan orang mati dengan orang hidup. Jauh sekali. Nah, jadi zikir itu fungsinya kalau saya jelaskan lagi itu lebih dalam lagi, mengenai keseluruhannya. Misalnya kepingin tentram, orang kan bingung, dikira tentram itu duit, dikira tentram itu anak, jadi istri, dan gitu ya. Nah, ya bolehlah itu, tapi itu semu ya, nggak bisa dipegang, karena itu berbalak-balik. Jadi namanya tentram itu kuat, tidak dilalaikan kalau kita senang dan susah. Karena ini dua-duanya ujian. Senang juga lalai, susah juga lalai. Dan kita senang tidak lalai, susah tidak lalai. Itu yang penting itu. Jadi standar, tidak terganggu ketenangan kita. Kan gitu ya. Nah, karena yang terganggu kan perasaan kita. Kalau ini sudah terganggu nggak nyaman. Kalau sudah nggak nyaman, yaitu kita sulit untuk mengucapkan alhamdulillah saja. Kalau nggak nyaman nggak bisa. Jadi kita maunya mau misuh lah, mau apa, jadi harus nyaman. Sholat juga begitu, mencari nafkah juga begitu. Cuma zikir, setelah kamu sholat bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya beruntung. Kita kelirunya keluar dari rumah ingat untungnya sebanyak-banyaknya, bukan ingat Allah.
Kalau ingat untungnya, orang juga sama kepingin untung. Nah, sampai beradu sana merebutkan untung di pasar itu. Saling sikut menyikut ya, saling jatuh menjatuhkan, adu pondo, adu polo, adu dukun, adu kiai. Kenapa? Padahal sama Allah cuma suruh zikir. Ya toh, kalau sudah zikir aman, mau menghalangi kek, mau apa, masa bodoh, itu. Nah, tapi kita enggak, walaupun tahu dalilnya katanya masih ke situ pikiran kita, karena enggak terlatih, enggak diriadoi gitu, enggak dibiasakan. Nah, sholat juga gitu, orang bingung mencari khusyuk, padahal wa aqimis sholat di zikri, cuma suruh zikir, Allahu Akbar, zikir menjalan selesai. Zikir itu tentram itu identik dengan khusyuk, jangan khusyuknya dicari, tentramnya dicari, tentram itu zikir, selesai. Kenapa dikhusyuk-khusyukkan? Pemerintahnya waki masalah di zikri, kamu cari khusyuk. Khusyuk itu pengertiannya tidak lalai, bukan khusyuk itu nggak dengar apa-apa. Nah, sabar juga, dari mana sabar? Bisa sabar nggak kalau hatinya orang nggak tentram? Nggak bisa, tentram dulu. Allah beserta orang yang sabar, beserta Allah dulu, tentram, baru sabar. Ini nggak beserta Allah, nggak tentram, suruh sabar dari mana? Jadi ada prosesnya, mati lagi apa, cuma zikir selesai. Jadi semuanya ada di situ. Makanya enak itu, kita sebodoh apapun kita sudah bisa menyenapkan, sebodoh apapun orang itu, sebajingan apapun orang itu, segoblok apapun, dengan torekat ini bisa diselamatkan. Tapi kalau biasa bahasa nggak bisa, yang usul ya, usulnya nggak ngerti, jangan usul, sholatnya aja belum. Yang sabar, yang nggak bisa. Habis waktunya nggak selesai. Ini belum berdiri dia ditarkin selesai. Begitu cepatnya, sesuai dengan dalilnya. Sayyidina Ali tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ada jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepat utama ini. Tapi zikir yang mana? Kalau nggak diambil dari guru yang mursyid, nggak bisa. Diambil dari zikir di kitab, di dalil, di orang-orang yang tahu dalil, tapi bukan orang ahli zikir. Ya nggak bisa. Kalau dalilnya semua orang tahu, caranya aja di dalam baca ini semua bisa sampaikan. Tapi yang nyampaikan bukan ahli, dia tidak punya otoritas, dia nggak bisa tidak bisa membuka hati orang, itu nggak bisa. Guru itu harus bisa buka, terus dia memasukkan. Itu yang nggak bisa. Kalau dalilnya tahu orang. Makanya tidak semua orang boleh melakukan, karena melakukan pun sia-sia.